Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya untuk beraktivitas dan tetap semangat ya di hari ini. Tentunya kita kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini di edisi Jumat 18 November 2022. Sebelum kita membahas tema kita yang sangat menarik di hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Pemirsa, hari ini kita akan membahas pembangunan geotermal yang sebetulnya sudah direncanakan ya oleh khususnya pemerintah Kabupaten Serang sejak tahun 2013. Namun ini seolah main kucing-kucingan pembangunan geotermal dan juga energi panas bumi ini kembali terjadi khususnya pada kemarin di hari Kamis, di mana warga sekitar lokasi ini memblokade jalan dan juga menghadang alat berat yang menuju ke lokasi pembangunan geotermal. Kita akan membahas eksploitasi panas bumi dan juga potensi kerusakan lingkungan. Dan di studio Sultan TV senang sekali telah hadir narasumber kita, Kang Hairul Umam, selaku Ketua Umum PP Hamas atau Himpunan Mahasiswa Serang. Assalamualaikum, Kang Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ikut ngawal kemarin? Kalau untuk pengawalan Hamas mungkin intensitasnya kurang daripada kawan-kawan di Sapar dan organisasi pada Rincang. Tapi kita juga tidak menutupi kemungkinan untuk terus maju untuk melangkah dalam hal kepentingan masyarakat yang memang hari ini terancam oleh perusahaan besar begitu. Oke, dan ini teman-teman mahasiswa terus mengawal ya, tidak hanya kemarin ya, Kang Umam, namun juga ini dari sejak rencana pembangunan yang dibangunnya geotermal di kawasan Padarincang Kabupaten Serang. Kang Umam, mungkin boleh diinformasikan dulu kepada pemirsa, sebetulnya rencana pembangunan ini tepatnya sejak kapan bergulirnya? Nah, kalau berbicara soal unsur historis yang mengandung di dalam pembangunan megaproyek yang strategis dari pemerintah pusat ini memang sudah sejak lama teh. Kira-kira di tahun 2013 pihak perusahaan, pemerintahan Kabupaten Serang, provinsi, dan tenaga ahli dan teman-teman dari ITB juga mengawal untuk mensosialisasikan pembangunan megaproyek ini kepada masyarakat. Waktu itu mungkin tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang. Itu pertama kali sosialisasi pengenalan kepada masyarakat dampak dan yang lainnya untuk pembangunan geotermal ini. Jadi diawali dengan mensosialisasikan, tapi sayangnya dari penyampaian dari beberapa hal yang memang disampaikan untuk masyarakat percaya terhadap pembangunan ini, tetapi masyarakat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh pakar dan pemerintahan Kabupaten Serang khususnya pun dengan pihak perusahaan tersebut gitu. Baik, artinya sebelum kemudian adanya mungkin alat berat yang kemudian datang ke sana, kemudian juga mungkin rencana-rencana pembangunan ini ada sosialisasi terlebih dahulu. Jelas. Dari pemerintah Kabupaten Serang. Nah, kalau teman-teman Hamas sendiri dan juga mungkin teman-teman mahasiswa lainnya yang ikutan serta ya mengawal kasus ini, apa sih yang kemudian mendasari masyarakat Padarincang ini menolak geotermal? Jelas, justru yang pertama mendasari masyarakat ini sebetulnya masyarakat juga menjadi khawatir selepas daripada sosialisasi itu. Artinya ketika mereka mendapatkan kabar bahwa mega proyek besar ini akan akan dilokasikan di Padarincang, justru masyarakat juga wajar menolak ketika sosialisasi, karena memang masyarakat juga tidak hanya dengan kesibukannya saja. Maksud saya lebih kepada konsultasi ke beberapa tokoh, karena memang kalau berbicara soal kampung, soal daerah pinggiran, kasarnya seperti itu, ini tidak terlepas dari tokoh agama, yang mana keran informasi, keran konsultasi masyarakat khususnya ini tidak terlepas dari tokoh agama. Dan mungkin salah satu penyebab masyarakat menolak, satu, dampak daripada pembangunan mega proyek yang strategis ini adalah dampak lingkungan. Itu yang pertama. Sementara di Padarincang kalau tidak salah
ini ada luas tanah yang memang sangat produktif untuk menghidupi masyarakat pada Rincang secara keseluruhan sekitar 6.000 hektar. Dan untuk masalah panen ini saya tulis juga teh sebetulnya untuk apa namanya soal data yang memang ada kekhawatiran salah juga begitu kira-kira. Dan memang kalau di Padarincang sendiri ada 6.000 hektar luas tanah untuk kebutuhan masyarakat. Dan kalau misalkan dijumlahkan dari setiap panennya itu hampir 96 miliar rupiah kalau misalkan dirupiahkan dari hasil pertanian, kira-kira seperti itu. Itu yang dijadikan resah oleh masyarakat setempat. Wajar kalau misalkan sampai detik ini masyarakat selalu menolak itu, begitu. Ya, karena memang seperti kita ketahui bersama juga bahwa sebagian besar masyarakat di Padarincang dan sekitarnya ini berprofesi sebagai petani ya. Petani. Ya, ini lahan persawahannya juga di sana sangat banyak dan juga sangat produktif. Nah, Kang Umam, kalau dilihat dari lokasinya, mungkin teman-teman Hamas juga pernah ke sana. Nah, di sekitar sana ada apa saja? Apakah saat ini sudah mulai diratakan atau seperti apa? Kalau berbicara pembebasan lahan sih, saya rasa sudah untuk di lokasi. Tetapi untuk dampak atau wilayah yang memang ini produktif seperti misalnya pendidikan, terus juga wisata yang memang akan menjadi salah satu dampak daripada pembangunan mega project ini. Ini di situ ada Batu Kuwung, pemandian Batu Kuwung, terus juga ada sekolah menengah SMP 1 Padarincang dan juga tidak jauh juga sama SMA 1 Padarincang di situ. Jadi kalau misalkan ini betul terjadi, artinya aktivitas perusahaan ini pasti akan menjadi salah satu kendala tenaga pengajar, terus juga tenaga pendidik juga begitu kira-kira. Pun dengan siswa-siswinya yang ada di teritorial daerah situ. Mungkin ini juga berdampak kepada pendidikan teh. Tidak hanya soal lingkungan, tapi yang lebih parahnya dari teman-teman Hamas himpun dari berbagai sumber. Lingkungan ini memang menjadi sorotan utama daripada pembangunan mega proyek ini, terutama masyarakat. Masyarakat juga sebetulnya sudah paham. Tidak mungkin masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan penolakan proyek strategis nasional ini dengan masif. Karena kenapa saya katakan masif? Ini dari mulai awal-awal penggembar-gemboran perusahaan sampai detik ini masyarakat selalu intens dalam pengawalan itu. Dan ini mungkin ada beberapa elemen mahasiswa, masyarakat, terus juga pemuda, santri juga, kiai juga di situ selalu mendorong agar mega proyek ini tidak terjadi di daerah kita, Serang khususnya. Jadi itu mungkin salah satu dampak yang memang akan terjadi ke depannya, mulai dari pendidikan, lingkungan juga pesawahan yang memang menjadi tolak ukur masyarakat dalam mata pencaharian, kira-kira seperti itu teh. Baik, kalau dari Kang Umam sendiri melihat lokasi ini sebetulnya berapa luasnya Kang, kalau boleh diinformasikan kepada pemirsa? Kalau untuk luas dari pembangunan ini sebetulnya teh dari berbagai sumber yang saya dapatkan, jadi proyek strategis nasional ini kebanyakan dari mulai kalau untuk luas kita belum sampai sekarang belum tahu faktanya, maksudnya realnya, karena memang kalau misalkan ini tembus diloloskan secara perizinan, karena memang hari ini perizinan dari pemerintahan mungkin sudah terjadi teh, tapi masyarakat ini yang keras untuk menolak. Wajar karena itu daerahnya, pemerintah hanya mengatur soal regulasi. Jadi kalau berbicara soal ekspansi lahan ini di kemudian hari, kalau misalkan hari ini diizinkan pasti akan bertambah. Kalau misalkan sekarang taruhlah 100, mungkin kalau misalkan ada izin ini bisa jadi 200 begitu kira-kira. Jadi ada ekspansi lahan untuk perusahaan tersebut gitu. Oke.
Ini mungkin kalau misalnya ketika awal ini dari misalnya ya kita 100 lahan luasnya, kemudian juga ada keuntungan yang besar, ini bisa jadi bertambah karena ingin keuntungannya lebih besar Nah, lagi ya itu Kang Umam ya. itu masalahnya. Nah, ketika sosialisasi apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Serang, apakah masyarakat di sekitaran lokasi ini akan mendapatkan ganti rugi atau seperti apa Kang? Ya, jadi kalau untuk sosialisasi ini lebih kepada mengedukasi masyarakat soal keuntungan, soal minusnya, soal keuntungan dan soal kerugian masyarakat yang akan dapatkan begitu kira-kira di kemudian hari. Saya di sini menghimpun beberapa keuntungan yang memang mungkin bisa saya sebutkan teh ya. Pertama, menyerap tenaga kerja tetapi sedikit dan hanya pekerjaan kasar mungkin. Karena mega proyek ini merupakan mega proyek teknologi, bukan mega proyek padat karya. Jadi masyarakat ini ada kemungkinan untuk direkrut sebagai karyawan di sana. Tetapi ada potensi di tenaga kerja yang kasar, tidak yang lainnya. Karena memang secara edukasi masyarakat mungkin di kita di Serang khususnya soal pendidikan ini masih minim begitu kira-kira. Jadi mungkin itu salah satu daripada keuntungan masyarakat, mulai dari penyerapan tenaga kerja, yang kedua menambah pendapatan daerah. Nah, ini berbicara soal pendapatan daerah yang memang hari ini sangat mungkin pemerintahan daerah Kabupaten Serang, Kota Serang dan yang lainnya sekarang terdapat degradasi soal anggaran daerah ya. Jadi ini adalah salah satu keuntungan daerah kita Kabupaten Serang, Provinsi Banten akan mendapatkan pendapatan daerah yang memang signifikan dari geothermal tersebut. Adapun program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat ini mungkin tidak sebanding dengan apa yang akan hilang di kemudian hari. Soal tadi tanah yang memang akan menjadi dampak utama masyarakat, terus yang lainnya juga. Jadi dana CSR ini bukan jaminan untuk masyarakat dalam hal berkepanjangan secara ekonomi ataupun kesejahteraan. Keuntungan selanjutnya ini keuntungan hasil pendapatan dari pabrik hanya dirasakan oleh para pejabat tertentu saja dan hanya para pengusaha yang bisa membohongi dan membodohi masyarakat. Jadi upaya sosialisasi itu, jikalau teman-teman Hamas lihat, ini upaya untuk memberikan masyarakat pelajaran, memberikan masyarakat edukasi agar masyarakat percaya bahwa dengan adanya geothermal ini masyarakat akan lebih sejahtera, karena memang dalilnya sangat seksi saya bilang. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu ramah lingkungan, salah satu sumber energi yang ramah lingkungan, kira-kira seperti itu. Dan mungkin kerugiannya yang saya sebutkan, satu, warga akan kehilangan mata pencahariannya, terus akan mengancam keseimbangan alam yang berpengaruh terhadap klimatologi dan kehutanan alam. Jadi selanjutnya mungkin terjadi ketidakseimbangan alam karena hutan yang dirusak tadi. Terus juga ada ratusan bahkan ribuan petani akan terancam kesinambungannya. Jadi karena pembangunan tersebut ada juga dari kerugian geothermal ini, kontribusi yang akan didapatkan dari adanya proyek geothermal ini tidak akan berimbang dengan hasil yang didapatkan masyarakat. Jadi CSR segala macam lah ya, motifnya dari perusahaan ataupun dari pemerintahan ini tidak akan imbang ke depannya dengan kehidupan masyarakat yang memang terancam punah. Saya rasa mungkin seperti itu, karena mata pencaharian mereka diancam. Jadi salah satu dampak daripada pembangunan ini, karena kan tidak 100-200 meter pengeboran itu untuk proyek geothermal, tapi lebih daripada itu pengeboran akan terjadi. Artinya ini dampak tidak hanya di Kecamatan Padarincang saja, dan saya pikir untuk masyarakat luas juga, khususnya di Kabupaten Serang, Cioma sekitaran situ, Padarincang jelas karena secara teritorial di sana, Pabuaran, Anyer dan masyarakat lainnya yang memang secara zona 4 begitu, ini juga harus bisa
tersadarkan akan hal itu. Mungkin mega proyek yang hari ini terjadi sama halnya dengan mega proyek yang dahulu terjadi di pada Rincang itu. Ya, seperti misalnya perusahaan Danone begitu, karena memang itu juga sama menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi soal gerakan yang hari ini dibangun dan dimotori oleh para ulama, tokoh juga, ini sangat masif karena ada unsur historis yang pernah terjadi di kabupaten wilayah Palka begitu. Soal Danone, mungkin sekarang geotermal juga. Sebetulnya geotermal ini kadang naik kadang turun soal grade isunya teh. Tapi alhamdulillahnya masyarakat tetap intens untuk mengawal kegiatan mega proyek ini yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu teh. Ya, baik. Kang Umam, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya juga ingin tahu lalu saat ini seperti apa? Apakah pemerintah bersama dengan masyarakat pada Rincang? Kalau tadi Kang Umam sebutkan sebetulnya jangan-jangan ini kalau untuk izin sih sudah dikantongi ya untuk melakukan kebijakannya. Namun seperti apa kesepakatan masyarakat saat ini dengan pemerintah? Lalu akan sampai sejauh mana teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat pada Rincang untuk tetap bersikukuh menolak dan kemudian mengawal kasus ini ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini.